adalah karena kasih-Mu, anugerah-Mu yang sudah Kau curahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau perlahan-lahan telah memulihkan kota kami. Dan kami yakin percaya saat tiba nanti Tuhan, kami dapat kembali beribadah, kami dapat lagi melakukan seluruh tugas tanggung jawab kami, aktivitas kami Tuhan, tanpa harus ditakut-takuti dengan apapun juga. Karena kami yakin percaya Engkau sudah memulihkan setiap kami, Engkau sudah memulihkan kota kami, bahkan Engkau sudah memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji hormat syukur bagi-Mu Tuhan. Kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu, Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai
yang mati Engkau bangkitkan di dalam nama-Mu. Kami yakin percaya sampai saat ini Engkau masih Tuhan yang sama, Engkau masih Allah yang sama. Engkau masih sanggup mengadakan mujizat bagi setiap kami. Apapun masalah kami, Tuhan, kami yakin percaya saat kami mengangkat tangan kami, saat kami menyembah Engkau, kuasa-Mu terjadi atas kami. Mujizat-Mu nyata di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Tiada berubah, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama Kau menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Tiada berubah. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi.
percaya Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa itu akan menyatakannya dalam setiap kami Tuhan. Namun Roh-Mu ya Tuhan, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi, di saat ku tak berdaya, Kuasa-Mu yang sempurna. ketika ku berdoa, Mujizat itu nyata. bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, haleluya. Kami yakin, kami percaya Tuhan, sampai hari ini Engkau tetap Tuhan yang sama, yang sanggup mengadakan mujizat bagi kami. Apa yang manusia katakan mustahil, kami yakin percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Semua dapat Engkau kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Buka mata hati telinga kami, jadikan hati kami tanah yang subur, sehingga pada saat benih firman-Mu ditabur, dapat bertumbuh, berbuah, dan semua namamu, hamba-Mu Tuhan, yang sudah Engkau persiapkan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, mulut, bibir, lidah hamba-Mu Engkau pakai, Roh Kudus menguasainya Tuhan, sehingga apapun yang beliau sampaikan, semua berasal daripada-Mu. Kami umat-Mu siap duduk, diam, mendengar Engkau berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang siap terima berkat firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Baik, mari kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 27. Matius 27 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Matius 27 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, firman-Nya berkata kepada kita semua. Ketika hari mulai siang, semua imam, kepala, dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala, dan tua-tua, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusan kamu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan masukkan uang ke dalam peti persembahan, sebab itu uang darah. Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk, untuk dijadikan tempat perkumpulan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian berlaku di antara orang Israel, dan mereka memberi orang itu
untuk tanda tukang periuk seperti yang disampaikan Tuhan kepadaku. Demikianlah kita pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, hampir-hampir pada saat ini kita tahu bahwa semua barang banyak yang dipalsukan. Benar? Jam tangan ada yang palsu, ada yang KW, sepatu ada yang KW, tas ada yang KW, aksesoris segala macam. Sampai pun ada katanya telur palsu. Telur palsu, semuanya palsu. Lah apa jadinya kalau manusia dipenuhi dengan kepalsuan? KW semua. Bagaimana Bapak Ibu? Ya. Kadang orang itu makan, salah makan, sakit perut. Setelah itu menyesal. Oh, kenapa tadi saya mau makan ini? Padahal sudah tahu itu kalau makan itu akan sakit perut. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, di sini kadang-kadang di dalam hal ini untuk menunjukkan ekstensi diri, ya, untuk menunjukkan ekstensi diri ini, orang zaman sekarang banyak melakoni gaya hidup mereka yang hedonis. Di sini budaya hidup mereka ini, budaya yang kekinian ini seakan menjadi sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Ya. Salah satu contohnya, orang rela menunggu berjam-jam. Orang rela menunggu berlama-lama satu harian di dalam kafe hanya untuk membeli sepotong kue kecil yang harganya sangat mahal. Dia rela sepanjang hari di situ. Dan di dalam hal ini hati-hatilah dengan segala hal ini. Banyak hal tentang kepalsuan. Banyak orang mencari jati diri. Karena di sini Bapak Ibu, mencari jati diri tidak perlu harus mendapat pengakuan dan pemandangan dari orang lain. Jadi kadang-kadang di sini Bapak Ibu, kita berusaha supaya orang lain melihat jati diri hidup kita. Kalau kita hidup di dalam kepalsuan seperti yang kita baca di dalam ayat ini Bapak Ibu, ya. 2 malam kemarin kan Bu Yeni ngomong tentang penyesalan juga kepalsuan ini, dan saya menyambungkan juga itu juga minggu kemarin, ya. Sempat berkata bahwa kalau potong rambut katanya, kalau potong rambut 1 bulan penyesalannya, ya 1 bulan menyesal. Kalau pilih jodoh katanya seumur hidup. Salah pilih jodoh penyesalannya seumur hidup. Jadi Bapak Ibu, kalau dikatakan salah makan berapa lama Bapak Ibu? 1 hari. Sama dengan kalau kita salah masak 1 hari juga. Jadi kalau di sini kita lihat, kadang-kadang di dalam kehidupan kita sehari-hari selalu yang ada adalah penyesalan. Penyesalan. Kita melakukan sesuatu, kita menyesal. Padahal sebenarnya kadang-kadang di bawah ini, penyesalan itu selalu datang terlambat. Memang benar. Tapi sebelum menyesal masih bisa. Contohnya, nasi jadi bubur, iya kan? Lah, kita bisa menghindari itu, nasi itu bisa tidak menjadi bubur, asalkan kita ulah ukur airnya, cara masaknya kita tahu. Maka nasi itu tidak akan jadi bubur.
Kadang-kadang dalam kehidupan kita ya sudahlah, memang itu ya sudah nasib. Nasib. Sudah nasib kok pasrah. Kepalsuan lahir dari ketidakjujuran dan ketidaktulusan, Bapak Ibu, ya. Dan biarlah kehidupan kita menghasilkan buah yang selaras dengan identitas kita sebagai anak Allah, ya. Di sini kita bisa melihat bagaimana Yudas menyesali dosa yang dia perbuat. Apakah ketika Yudas menjual Yesus, apakah dia tidak tahu nanti akibat apa yang dia lakukan? Pasti ada akibatnya. Ketika kita melakukan sesuatu, pasti kita tahu ada akibat dan ada kejadian-kejadian yang terjadi nantinya. Tetapi kalau kita lihat Bapak Ibu, apa yang dilakukan Yudas di sini? Yudas di sini dikatakan berusaha untuk menjual Yesus. Berapa? 30 keping. Dengan apa? Dengan ciuman. Jadi jangan salah Bapak Ibu. Kadang-kadang ciuman itu, senyuman itu bisa menghancurkan. Kadang-kadang orang bisa senyum kepada kita, senyumnya luar biasa, tapi kadang-kadang di dalam hati itu beda ngomongnya. Ketika Yudas datang kepada Tuhan, apa yang dilakukan? Dia memeluk. Pelukannya adalah pelukan pengkhianat. Kita juga tidak tahu di dalam kehidupan kita, orang baik kepada kita belum tentu di dalam hatinya benar. Malah sebaliknya, pelukannya itu adalah suatu pengkhianatan. Lalu Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, karena itu ia menyesal. Yudas menyesal di sini akan dosa yang perbuat. Yudas menyesal akan akibat dosa. Dan bukan menyesali akan dosa itu, tapi dia menyesal akibat dosa. Dia tidak menyesali akan dosa itu. Jadi Bapak Ibu, ia berusaha mengatasi akibat dosa ini. Apa? Kadang-kadang akibat dosa yang kita mau mengatasi. Bukannya dikatakan di sini seperti menyesali dosa tersebut. Makanya ketika penyesalannya itu datang, maka dia datang kepada imam-imam tersebut. Dia mengembalikan uang tersebut. Dia membalikan uang itu dan berkata, kembalikan, aku telah berbuat. Lalu imamnya berkata, apa urusan saya dengan kamu? Wong kamu yang perbuat, kamu yang terima uang, kenapa saya disalahkan? Kan begitu. Loh tapi kamu kan yang ngomong ke saya, nanti saya kasih uang. Ya nanti, ini ada, itu kan urusan siapa, mau kamu sendiri. Kenapa kamu mau sendiri? Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita lihat kembali Petrus. Kalau Petrus dikatakan, ya, sebelum dia jatuh, dia menyesali, dia berbalik langsung. Dan di sini kita bisa melihat Bapak Ibu, penyesalan yang dilakukan Yudas di sini tidak membawanya kepada pertobatan. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia bunuh diri. Penyesalan seumur hidupnya tidak membawa dia kepada pertobatan, tetapi kata Petrus, dia penyesalannya membawa dia kepada pertobatan. Penyesalan itu kita perlu menyesal segala sesuatu pasti. Tapi penyesalan itu harus berbuah yang benar. Ada orang menyesal tapi berlalu-lalu sehingga dia semakin jatuh ke dalam jurang yang sama. Makanya dikatakan di sini, dikasih dua contoh di sini Petrus dengan Yudas. Ada penyesalan yang merupakan pertobatan dan ada penyesalan yang tidak ada pertobatan sama sekali. Hanya sudah tahu saja. Contohnya gini,
Ya, ada satu kisah gini. Di dalam satu rumah tangga keluarga, mereka punya seorang anak perempuan. Anak perempuan ini umurnya 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Lalu orang tuanya ini memang menitipkan anaknya ini kepada pembantunya, karena mereka harus bekerja. Dan bapaknya ini biasa karena macet, biasanya naik mobil, dia baru kredit mobil baru, lalu mereka naik sepeda motor. Jadi anak kecil ini biasanya bermain-main. Mbaknya lagi masak di dapur, bersih-bersih di dapur. Anak ini senang menggambar, Bapak Ibu. Senang menggambar. Terus di dalam halaman rumah itu, di dalam garasi mobil itu kan ada paku. Jadi dia tulis-tulis di bawah lantai-lantai itu. Dan tanpa dia sadari juga sekalian dia melukis gambar-gambar, menggambar di kiri kanan, menggambar. Ketika orang tuanya kembali, dengan kaget, bapaknya ini sangat marah sekali, Bapak. Sangat marah sekali. Dia berteriak. Kasih aja lah pembantunya namanya Mbak Nur, gitu. Mbak Nur, di mana kamu? Sampai karena majikannya ini sangat marah sekali, Mbak Nur ini ketakutan. Iya Pak, astagfirullah Pak, kenapa Pak? Apa kerjaan hari ini? Lihat, dan mobilnya sudah dicoret-coret, tulis, lukis-lukis. Lalu Mbak Nur berkata, sumpah Pak, demi Allah Pak, sumpah, saya nggak melakukan apa-apa. Tapi ketika itu anaknya yang umur 3,5 tahun ini datang menghampiri bapaknya. Biasanya bapaknya pulang datang, mamanya pulang datang mencium, senang. Lalu tanpa dia katakan, Pak, Ma, bagus kan lukisan saya itu, ada gambar papa, mama. Rupanya yang nyoret mobil tadi itu dia dengan tulisan gambar-gambar papa mamanya. Di situ bapaknya sangat marah, Bapak. Sangat marah sekali sehingga ngambil pohon batang kayu di depan rumah, ambil, dipukulin tangan anaknya. Dipukulin sampai dikatakan sudah Pak, sakit Pak, tanpa dia tahu apa kesalahannya. Karena bapaknya ini tidak menjelaskan kesalahan, langsung dipukul tangannya dua-dua. Dan ibunya diam saja karena memang berkata memang itu kesalahannya. Anak yang 3 tahun setengah ini tidak mengerti apa-apa, tidak memahami apa-apa, tanpa dijelaskan apa kesalahannya. Padahal anak ini dengan polos berkata, lihat Pak, saya sudah melukis papa mama, bagus kan? Begitu. Kan bagus kan? Lihat. Tapi tanpa begitu dipukul tangannya dulu. Akhirnya anak itu menangis dan anak itu diambil sama pembantunya. Pembantunya Mbak Nur tidak bisa buat apa-apa. Akhirnya dibawa ke kamarnya. 1 hari Bapak Ibu, hari pertama, orang tuanya ini tidak menggubris anaknya. Kenapa? Biar kapok, paham, ngerti akan kesalahannya, tanpa diberitahu apa kesalahannya. Hari kedua, anak ini sudah mulai panas. Lalu Mbak Nur berkata, Bu, Dita panas, tidak apa-apa, kasih Panadol aja. Supaya kenapa? Anak ini bisa paham kesalahannya. Hari ketiga Bapak Ibu, dikatakan ibunya ini pergi lihat anaknya ke kamar pembantu. Lalu dia lihat anaknya tidur dengan mbaknya. Tapi dia tidak mau, cuma melirik saja. Dia sudah tahu kalau anaknya lagi sakit, panas.
Hari keempat, mbaknya berkata, Pak, Bu, ini Dita sudah panas banget, tangannya sudah bengkak. Lalu mamanya berkata, majikannya, sudah, kita bawa aja ke puskesmas periksa. Ketika diperiksa di puskesmas, lalu dilihat, dari puskesmas berkata, sudah, dibawa aja ke rumah sakit. Kenapa? Ini kita tidak bisa mengatasi di sini, dibawa aja ke rumah sakit. Ketika dibawa ke rumah sakit anak ini, apa yang terjadi? Tangannya ini harus diamputasi. Dua-duanya sudah bernanas, sudah. Karena dalam beberapa hari itu orang tuanya tidak pedulikan, dianggap sepele sampai anaknya biar paham, mengerti akan kesalahannya, sampai dipotong tangannya waktu ini. Dan ketika dia melihat gitu, dia ngomong kepada bapak mamanya, Pak, Ma, maaf, kita tidak mau lakukan apa lagi, tidak mau nakal lagi, dan minta maaf, wes nggak mau melakukan kesalahan lagi, nggak mau nyakitin papa mama lagi, nggak mau buat papa mama marah. Wes, tapi tolong tanganku di mana? Tolong dikembalikan. Aku tidak mau lagi berbuat, pokoknya aku nggak mau berbuat apa lagi. Tanganku dikembalikan. Dilakukan begitu sampai dikatakan kepada sampai pembantu Mbak Nurnya, tapi nggak bisa berbuat apa-apa, menangis melihat hal itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika orang tuanya tahu itu, hatinya sangat hancur, sangat menyesal sekali. Seumur hidupnya papanya ini menyesal selama hidupnya karena anaknya harus tidak ada tangan. Dan sepanjang perjalanan hidup cerita ini, bapak ini menyesal seumur hidupnya. Dia mati karena hidup dalam penyesalan, mati di dalam penyesalan. Dan anak ini menjalani hidupnya dengan ibunya, dan ibunya juga sampai sekarang dalam penyesalan. Ya. Maukah kita seperti itu? Hidup ketika kita mati, yang ada di dalam diri kita penyesalan terus menerus yang menghantui diri kita. Seperti kisah bapak yang mengalami tersebut. Yudas sampai dia mati karena dia tidak sanggup lagi, tidak kuat lagi. Apa yang harus dia lakukan? Saya kembali membenarkan diri, saya kembalikan uang itu, saya katakan kepada imam kalian bersalah. Tetapi mereka tidak peduli. Sampai pada akhirnya Yudas menggantung diri. Penyesalan tanpa pertobatan. Dan mari kita seperti bapak ini yang saya cerita kisah tadi. Setiap kita pasti ada penyesalan, tetapi penyesalan itu harus dibarengi dengan pertobatan. Jangan sampai kita berlalu-lalu sehingga kita mati membawa penyesalan itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan. Jadi di sini mengatakan, apalah nasi sudah jadi bubur. Penyesalan selalu datang terlambat. Namun di sini penyesalan tinggallah penyesalan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Masa lalu kita tidak bisa diulang lagi. Yang dijalani sekarang adalah masa kini. Kita nggak akan bisa mengulang hal tersebut. Apakah Bapak ini bisa mengulang lagi? Untuk bisa berbuat yang baik lagi kembali kepada Dia? Tidak bisa. Karena itu yang masa yang dia lalui dan penyesalan seumur hidupnya. Kenapa? Kadang-kadang kita ini pingin membentuk sesuatu, pingin anak baik, tapi tanpa kita menyadari anak itu masih belum paham akan hal itu. Kita harus memberikan pengertian. Sama dengan Tuhan. Kadang-kadang kita jatuh bangun, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan supaya kita mengerti dan memahami apa kesalahan yang kita lakukan. Begitu juga dengan anak ini, mestinya diberikan pengertian, maka dia tidak akan mengulangi hal yang sama. Coba kalau diberikan pengertian, tidak mungkin terjadi hal demikian. Tapi karena tidak diberikan pengertian, karena emosi amarah yang meluap-luap, maka penyesalan sampai seumur hidup.
Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Jangan sampai kita menyesal sampai seumur hidup. Kadang-kadang katanya kalau anak masih kecil begini, kita berkesempatan untuk main sama anak. Karena kalau dia sudah dewasa, dia sudah punya teman sendiri dan tidak akan lihat orang tua lagi. Sibuk berteman dengan temannya. Kalau sudah dewasa, tua juga saya lihat ada yang selalu sarang bareng orang tuanya. Kenapa? Karena cara pikir kita sudah bentuk. Oh, ini pasti ini. Ya sudah, tidak akan berubah lagi. Terus kalau sudah nasinya jadi bubur, wes tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mau dikasih makan apa? Tapi coba kalau apa, nasi biasa, oh masih bisa diubah. Nasi putih bisa diubah nasi goreng, bisa diubah nasi goreng mawut, diubah nasi Jawa, ya. Macam-macam. Kenapa? Oh, ini pasti bisa. Diberikan pengertian, tapi kalau sudah terlalu tidak bisa. Bubur ini wes tidak bisa apa-apa wes. Mau dijadikan apa? Tidak bisa apa-apa. Ya sudah, dibuang saja. Jadi kekasih Tuhan, penyesalan yang sesungguhnya lahir dari hati yang menyadari dosa dan mau bertobat akan kesalahan tersebut. Bertobat artinya mengetahui dosa yang dia perbuat, ya, dan mau mengakui, meninggalkan hal tersebut. Makanya dikatakan setiap tindakan, dan dalam setiap tindakan dan perkataan kita, mari kita pertimbangkan secara bijaksana. Tanpa kita menyadari ketika mengatakan sesuatu kata, kita tanpa menyadari sudah menyakiti orang lain. Ketika itu sudah menyakiti orang lain, baru kita menyadari, oh iya salah saya ngomong ya, salah ngomong tuh. Waduh, opor nggak enak request, menyesal. Padahal sebelum dia mengungkapkan itu, coba kalau dia berpikir dulu. Ini ada orang ngomong baru dipikir. Oh, nggak dipikir dulu, ngomong wes baru dipikir. Wes semua apa sih ngomong wes salah, baru ada penyesalan. Ya. Makanya ketika Yudas melakukan itu, dia nggak pikir panjang. Karena kenapa? Sekalipun dia bersama Tuhan, selama dalam pelayanan dia melihat mukjizat Tuhan, dia membangkitkan orang mati, melihat orang lumpuh, melihat orang buta disembuhkan, banyak mukjizat yang Tuhan berikan. Ayo Yudas di situ. Tetapi pada saatnya hanya dengan 30 tidak, langsung dia lunak, berubah drastis. Sesaat itu juga ketika dia menerimanya, dia juga langsung berubah. Ini bunglon ini berubah. Berubah kenapa? Dia ingin kembalikan bahwa itu salah yang dia lakukan. Ya kadang-kadang dalam kehidupan kita benar aku saat ini, waduh aku masih salah, berubah. Tapi diulang lagi, bisa aku salah, diulang lagi terus begitu. Itu orang yang nggak mau bertobat, menyesalilah dan bertobat. Orang yang selalu menyesali nggak ada pertobatan, sama seperti Yudas ini, selalu melakukan terus, melakukan. Wis aku salah, sorry lo yo, wis, tidak kuno besok lagi. Oh aku salah menderek, sorry lo yo, wis, udah, wis, besok lagi. Bobo aku salah, sorry yo, sorry terus, tidak ada pertobatan, sorry. Lu Tuhan Yesus mengampuni kok, mau batasi. Itu kan Tuhan Yesus. Dulu aku sorry terus. Sampai kapan terus? Sampai mati. Sorry terus. Don't tobat, Pak. Ya kan? Makanya dikatakan di sini Petrus menyesal dia, lalu dia bertobat. Dan Tuhan memberikan pengampunan kepadanya. Cuman masalahnya ini yang saya katakan. Penyesalan tanpa pertobatan akan membawa kepada
penyesalan seumur hidup, membawa sampai mati. Maka mari kita menyesal dibarengi dengan pertobatan Bapak Ibu. Oleh karena itu yang saya katakan tadi, maka dalam perkataan kita harus ada pertimbangan, harus bijaksana. Sebelum mengungkapkan harus dipertimbangkan, harus dipikir, baru kita lakukan. Nggak ada orang melakukan langsung tanpa dia punya catatan dulu, apa nanti saya lakukan mesti ini. Orang kalau keluar kota pasti dia punya. Oh, kalau saya pergi ke Bali, naik apa dulu? Pesawat, apa? Naik mobil. Budgetnya berapa? Tulis. Gak ono langsung pergi. Sampai di sana nanti duitnya bingung, ya kan? Dia pasti ada perhitungan supaya ketika dia kembali dengan aman. Begitu juga dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, ya. Dan kita buka terakhir ayat di dalam Pengkhotbah 5 ayat 2 dikatakan di sana. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Pengkhotbah 5 ayat 2. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Ya maksudnya bukan juga dalam sehari sedikit tok. Orang sudah ngomong 2 jam, jawabnya 1 tok. Ya. Apa ya tok? Itu kan firman Tuhan. Pengkhotbah 5 ayat 1. Perkataan sedikit. Maksudnya perkataan sedikit itu bisa membangun orang lain. Ada orang ngomong 3 jam, 4 jam, itu tok diulang-ulang, cerita itu tok, sampai sing dengar turun. Oh, sing diomongin sudah 6 kali itu diomongin itu. 10 kali diomongin terus. Ya. Jadi perkataan-perkataan yang membangun. Ya. Makanya firman Tuhan berkata di sini, biarlah perkataanmu sedikit. Ya. Jadi saya yakin dan percaya, ya, mari kita belajar. Setiap kita punya kelemahan, dan yakin dan percaya. Setiap kita pasti ada mengalami satu penyesalan. Tapi yang saya katakan tadi, kalau itu sebelum itu bisa diubah, kita ubah. Kalau tolak ukurnya kita buat nasi supaya jangan jadi bubur, ya kita ukur airnya supaya nggak jadi bubur. Nah kalau Bapak Ibu cuma bilang wes udahlah memang nasiku jadi bubur ya jadi bubur, ya udah itulah hidupmu, jalani, maka penyesalan hidupmu akan selalu terus sampai mati penyesalan. Makanya udah tua mati hidup nggak mati. Lo ada orang seperti itu loh, beneran sudah umur mau mati nggak mati, tunggu 1 tahun 2 tahun nggak mati. Karena kenapa? Ada yang nggak beres, belum bisa dilepas. Makanya kenapa ada kalau orang pendoa mungkin suatu pendeta didoakan lepas langsung mati, berarti memang dia lepas. Ada orang seperti itu. Ya. Jadi jangan membuat penyesalan yang akan membawa kita hancur. Mari kita buahkan penyesalan itu dalam satu pertobatan. Demikian firman Tuhan, kita bersatu dalam doa.